Para makhluk halus pun mengira fajar telah tiba. Mereka pun pergi ke alam goibnya masing-masing. Sang kuryang pun murka atas kegagalannya. Penasaran dengan cerita apa yang akan saya bawakan? Yuk simak baik-baik. Perkenalkan, nama saya Anurido dari SMPN 2 Margasi. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan cerita yang telah saya baca di buku ini yang ditulis oleh Puput Mugiati. Selamat menyaksikan. Di suatu hari, ada sepasang dewa dan dewi yang melakukan kesalahan begitu besar. Mereka berdua dihukum untuk menjadi seekor hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa dihukum menjadi seekor anjing bernama Tumang, dan sang dewi dihukum menjadi seekor babi hutan bernama Celeng Wayung Hyang. Mereka berdua pun tinggal di dalam hutan. Suatu saat ada raja yang ingin pergi berburu ke dalam hutan. Sang raja di tengah perjalanannya ingin membuang air kecil, lalu menuntaskan hajatnya di semak-semak. Tak sengaja, air seni sang raja pun terkumpul di sebuah batok kelapa yang sudah mengering. Wayung yang merasa kepanasan pun ingin mencari sumber air terdekat. Ia pun melihat air yang terkumpul di batok kelapa yang sudah mengering. Ia pun meminumnya, dan ternyata air yang ia minum adalah air seni sang raja. Karena Wayung Hyang adalah jelmaan dari Dewa Kayangan, ia pun mengandung dan melahirkan di saat itu juga. Sang raja yang masih di dalam hutan pun mendengar tangisan bayi, lantas ia pun segera mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan. Sang raja pun merasa iba. Ia pun membawa sang bayi ke dalam kerajaannya. Bertahun-tahun lamanya sang bayi dirawat oleh sang raja seperti anak kandungnya sendiri. Tanpa sang raja ketahui itu adalah anak kandungnya sendiri. Ia pun diberi nama Dayang Sumbi. Ia pun tumbuh menjadi gadis yang amat cantik, dan kecantikannya pun dikenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran yang ingin meminangnya, sampai-sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi memiliki kegemaran, yaitu menenun kain yang sangat indah. Di suatu saat, ia sedang menenun, gulungan benang miliknya pun terjatuh dan keluar dari istana. Karena Dayang Sumbi adalah seorang bangsawan, ia tidak diperbolehkan untuk keluar dari istana dengan berjalan kaki. Ia pun mengucap sumpah. Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika ia perempuan, maka akan kujadikan saudara. Jika ia laki-laki, maka akan kunikahi dirinya. Ucap Dayang Sumbi. Lalu di saat itu juga pun datang seekor anjing yang membawakan gulungan milik Dayang Sumbi. Karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi pun menikahi seekor anjing. Sang raja yang mengetahui Dayang Sumbi ingin menikahi seekor anjing pun murka dan marah, lalu mengusirnya dari istana miliknya. Kini Dayang Sumbi pun tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah-tengah hutan dengan si Tumang yang setia menemaninya. Waktu pun berlalu, Dayang Sumbi kini mengetahui bahwa Tumang bukanlah seekor anjing biasa. Setiap bulan purnama,
Si Tumang pun kembali ke dewa yang sangat tampan. Karena sudah bersumpah, mereka berdua pun menikah. Lalu hasil dari pernikahan tersebut lahirlah Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang gagah dan kuat. Setiap pagi buta, ia selalu bersemangat untuk berburu bersama si Tumang. Di suatu saat, Sang Kuryang diminta oleh ibunya untuk membawakan hati Kijang. Karena ia ingin memakan hati Kijang. Tanpa pikir panjang, Sang Kuryang pun pergi ke dalam hutan bersama si Tumang. Sudah lama menunggu, Sang Kuryang tidak melihat adanya tanda-tanda Kijang muncul. Ia pun mulai patah semangat. Saat itu juga ia melihat babi hutan. Ia pun segera memburunya. Namun ia dihalangi oleh si Tumang. Karena merasa kesal, ia pun akhirnya memanah si Tumang hingga tewas. Ia pun membunuh si Tumang, lalu mengambil hatinya untuk ia bawakan kepada sang ibunda. Ia pun memberikan hati yang ibunda ia maksud. Tanpa Dayang Sumbi ketahui, itu adalah hati si Tumang. Ia pun segera memasak dan memakannya. Setelah makan, Dayang Sumbi pun meminta Sang Kuryang untuk memanggil si Tumang. Karena merasa bersalah, Sang Kuryang pun mengatakan bahwa hati yang telah Dayang Sumbi makan adalah hati si Tumang. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi sangat marah dan murka. Ia pun mengambil centong nasi dan memukulnya hingga meninggalkan bekas luka di kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang pun sedih dan kecewa karena mengetahui ibundanya sangat menyayangi si Tumang daripada dirinya. Ia pun pergi dan mendaki gunung karena takut melihat ibundanya marah. Sang Kuryang pun hilang seolah ditelan bumi. Setelah ditinggal Sang Kuryang, Dayang Sumbi bertapa dan memohon ampun kepada dewa dan berdoa agar suatu hari nanti ia dipertemukan kembali dengan anaknya. Dan ia pun bersumpah tidak akan memakan daging lagi. Sang Kuryang yang terus berlari pun terjatuh dan terbentur batu hingga lupa ingatan. Ia pun ditemui oleh sang petapa yang ahli dalam bela diri. Sang petapa juga adalah petapa bijaksana. Saat menemukan Sang Kuryang terlihat lemas tak berdaya. Ia pun diberi nama Jaka oleh sang petapa tersebut. Sang Kuryang pun kini menjadi pemuda yang gagah dan berani. Ia pun mengembara ke seluruh negeri dan berguru kepada orang-orang yang ia temui selama mengembara. Tanpa ia ketahui, ia kembali ke tempat kelahirannya. Di sana, ia terpesona dengan gadis yang ada di sana, tanpa ia ingat bahwa itu adalah ibundanya sendiri. Dayang Sumbi pun melihat sosok pemuda dan gagah itu, tanpa ia juga ketahui bahwa itu adalah anaknya sendiri. Mereka berdua pun saling membalas cinta dan berniat untuk menikah. Sang Kuryang yang ingin pergi berburu, Dayang Sumbi pun membantu Sang Kuryang untuk mengenakan ikat kepalanya. Lalu melihat bekas luka yang ada di kepala Sang Kuryang. Ia pun langsung mengenali bahwa itu adalah anaknya yang bertahun-tahun lama hilang. Ia pun langsung menolak, tidak ingin diminangi oleh Sang Kuryang.
Ia pun menceritakan siapa dirinya kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang yang tidak percaya bahwa cerita itu adalah benar. Ia pun tetap ingin meminang ibunya sendiri. Dayang Sumbi pun berpikir untuk tidak diminang oleh Sang Kuryang. Melihat Sang Kuryang adalah pemuda yang gagah dan sakti, ia pun memberikan tantangan, yaitu untuk membendung Sungai Citarum dan membuatkan kapal yang sangat besar dalam satu malam. Sang Kuryang yang tak ragu pun langsung memanggil makhluk halus untuk membantunya. Kayu demi kayu, pohon demi pohon pun mulai membentuk kapal yang sangat besar. Sungai Citarum pun mulai terbendung dan ingin terbentuk untuk menjadi sebuah telaga. Dayang Sumbi pun panik karena apa yang ia berikan kepada Sang Kuryang akan berhasil. Ia pun memohon dan berdoa kepada Sang Dewa untuk segera membantunya. Dayang Sumbi pun langsung mengambil kain putih dan memukul alu yang sangat keras hingga ayam jantan pun berkokok. Mengira fajar telah tiba, makhluk halus pun pergi ke alam gaibnya masing-masing. Sang Kuryang pun murka atas kegalannya dan mengira bahwa itu adalah ulah dari Dayang Sumbi. Mengetahui itu, ia pun marah dengan ibunya sendiri dan mencari Dayang Sumbi kemana-mana. Dayang Sumbi yang dibantu oleh Wahyung Hyang menjadi jelmaan bunga jaksi yang sekarang menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang pun menendang kapal yang sudah ia buat. Lalu terbentuklah Gunung Tangkuban Perahu yang artinya perahu yang terkelungkup. Ia pun melempar batu yang sudah membendung Sungai Citarum dan sekarang menjadi Gunung Manglaya. Sang Kuryang yang tidak pernah bertemu dengan ibunya, ia pun menghilang ke alam gaib. Nah, begitulah kisah Sang Kuryang. Segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.